Sambil nunggu update chapter terbaru Patriarch Ningtian, Mamang bahas dulu alur cerita The Ten Great Emperors Are All My Disciples. Di awal cerita, diperlihatkan tempat petir berkumpul di benua Qingyun. Dan di area tersebut, ada seorang pria yang menjadi MC-nya. Sudah puluhan ribu tahun, selama aku bisa menarik awan kesengsaraan ini, dan menggunakan sambaran petirnya, untuk membuka segel dan tianku. Diperkenalkan pria tersebut adalah Gu Xuanchen, dia berencana memanfaatkan petir kesengsaraan, untuk menembus ke ranah selanjutnya. Aku, Gu Xuanchen, akhirnya akan bisa menembus ranah Truqi. Dan di bawah ada beberapa muridnya, yang ikut serta membantu untuk penerobosan Gu Xuanchen. Master, murid ini malu menjadi sangat tidak berguna. Aku tidak bisa menekan kesengsaraan ini lagi. Murid ketiga Myrtle Empress. Master, rencana ini terlalu berbahaya, kami mohon Anda memikirkannya kembali. Murid pertama King of the Thousand Demonic Cult. Dan sebelahnya murid kedua Dragon Sword Ancestor. Lalu pria yang seperti Sun Wukong ini adalah murid ke-10 Unveteran Martial Emperor. Lalu Gu Xuanchen berkata kepada mereka semua, "Cukup, beberapa dari kalian bisa saja naik ke ranah Sein sejak lama. Satu-satunya alasan, mengapa kalian masih terjebak di benua Qingyun, adalah karena aku." Dengan serempak para murid membantah perkataan Gu Xuanchen. "Tidak, jika bukan karena bimbingan Master, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang kita raih? Kami bersedia menukar seluruh kultivasi hidup kami, dengan membuka segel dan Tian Master." Lanjut Gu Xuanchen berkata, "Aku, Gu Xuanchen, terlahir sebagai seorang jenius yang tiada taraf, unggul dalam Dao bela diri dan Dao formasi. Dalam puluhan ribu tahun terakhir ini, aku juga mengajari banyak jenius. Tetapi karena segel bawaan pada dantianku, kultivasiku tetap tertahan di ranah Qi Training. Menggunakan kesengsaraan petir untuk memecahkan lautan, adalah jalan terakhir yang kumiliki. Jadi hari ini, entah aku membawa segelnya, atau aku mati mencoba." Terlihat petir kesengsaraan itu, membentuk seekor naga yang begitu besar. Lalu Gu Xuanchen langsung menerjang ke arah naga tersebut, dengan penuh semangat. "Majulah!" Naga petir itu pun melesat ke arah Gu Xuanchen, dengan tekanan petir yang sangat menakutkan. Jarak mereka sudah sangat dekat, naga petir itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu terjadi bentrokan kekuatan antara Gu Xuanchen dan naga kesengsaraan. Mereka sangat mengkhawatirkan masternya, terutama si Wukong ini. "Para senior jangan khawatir, Master pasti akan bisa mengalahkan kesengsaraan." Tidak lama kemudian, Gu Xuanchen tersambar petir yang bertekanan tinggi, hal itu membuat semua muridnya sangat panik. "Master," Gu Xuanchen membayangkan perjuangan selama hidupnya. 10.000 tahun, kerja kerasku apa semuanya sia-sia. Aku tidak bersedia menerima ini. Dan secara perlahan tubuhnya pun mulai terkikis lalu sirna. Singkat cerita, 700 tahun kemudian, di penjara keluarga Luo, terlihat seorang pemuda yang dibelenggu rantai, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang menyiramkan seember air ke pemuda tersebut. Si pemuda pun tersadar, namun ia tidak membuka matanya. "Nona pertama, apa yang harus kita lakukan?" "Dia ini tidak bangun, lupakan. Semua yang dimiliki keluarga Gu sudah ada di tanganku." Lalu kemudian, perempuan itu mencengkram kepala pemuda tersebut, dan dia mencoba untuk membaca isi pikirannya. "Hanya ada sepenggal halaman, dari buku Kaisar Seni Pedang ini, tidak berguna sekarang, kamu benar-benar menyia-nyiakan waktu Nona ini, untuk berakting begitu lama." Lalu perempuan ini hendak membuangnya, dan membuat pemuda tersebut jadi makanan hewan liar. Seret dia keluar, dan beri dia makan ke guguk. Singkat cerita, pemuda tersebut pun sudah berada di tempat pembuangan. Dengan kaki dan tangannya yang masih terikat rantai, dan di sana begitu banyak tengkorak, sisa tulang dari orang-orang yang menjadi makanan binatang buas. Di saat pemuda itu dalam keadaan sekarat, tiba-tiba ada cahaya yang merasuki tubuh pemuda tersebut. Lalu ia pun langsung membuka matanya seketika, dan semua kenangan suka maupun duka yang pemuda itu alami, kini telah sinkron dengan jiwa Xuanchen, yang bereinkarnasi ke tubuhnya. "Aku tidak berharap bahwa aku akan berinkarnasi ke tubuh lain. Itu hal yang baik, aku menyelamatkan hidupku sendiri dengan melindungi, dan melarikan diri dengan jiwaku, ketika kesengsaraan menghancurkan tubuhku. Dan setelah 700 tahun reinkarnasi, aku berakhir di tubuh keturunan keluarga Gu yang tidak berbakat. Baru sekarang aku bisa membangkitkan kembali kenangan kehidupan masa laluku. Tapi bagian terbaiknya adalah, segel yang telah bersamaku selama puluhan ribu tahun, akhirnya telah menghilang." Xuanchen nampak senang, setelah segelnya lenyap. Lanjut Xuanchen bergumam di dalam hatinya. "Jadi keluarga Luo yang kuat, mendambakan seni pedang keluarga Guku.
Untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Gu menggunakan seni pedang sebagai alat tawar-menawar untuk mengizinkanku menikah dengan keluarga Luo. Tetapi pada malam pernikahan, setelah mendapatkan seni pedang, istriku, Luo Sengsui, menghancurkan dantianku dan melumpuhkan kultivasiku. Dan mengunciku untuk disiksa setiap hari. Keluarga Gu, izinkan aku untuk bermain dengan kalian kalau begitu. Bangkitnya Xuan Chen dalam tubuh baru, ia akan membalas dendam. Pindah ke lain sisi, aula utama keluarga Gu. Diperlihatkan seorang gadis, dia berlutut di hadapan pimpinan keluarga Gu. Perempuan itu berkata dengan lantang, "Tetua Agung, Yuhan tidak ingin menikah. Tuan Muda Ling secara pribadi datang ke rumah kita hari ini, karena dia sangat memikirkanmu, bagaimana kamu bisa begitu memaksa?" Diperkenalkan perempuan ini adalah adiknya Gu Xuan Chen, yang bernama Gu Yuhan. "Kami tetua keluarga Gu, telah menyetujui pernikahan ini untukmu." Diperkenalkan, tetua keluarga Gu adalah Gu Haibo. Mendengar perkataan Gu Haibo, membuat Gu Yuhan menangis, dengan perjodohan yang disetujui secara sepihak. Dan ini orang yang akan dinikahkan dengan Gu Yuhan, tuan muda dari keluarga Ling Lingba. "Hehe, aku di sini hari ini, aku tidak meminta persetujuanmu, tidak ada seorang pun yang cukup berani di keluarga Gumu, yang dapat menghentikanku hari ini." Lanjut tuan muda Lingba berkata di dalam hatinya, "Jalang ini, mulai sekarang, aku akan menjaganya dengan baik." Terlihat ia sangat menjijikan dengan ekspresi yang seperti itu. Lalu kemudian, tetua keluarga Gu menyuruh para penjaga untuk membawa Gu Yuhan. Bawa dia pergi. Gu Yuhan yang dipaksa, ia mencoba memberontak. Tidak, dan tiba-tiba saja, terlihat ada batu kerikil yang melesat sangat cepat, lalu batu tersebut mendarat tepat di kepala para penjaga, sampai memuncratkan seteguk cairan merah. Kejadian seperti itu, membuat kegaduhan di sana dan membuat Gu Haibo begitu terkejut. "Siapa?" Terlihat di sana sudah ada Gu Xuan Chen yang berekspresi dingin dan berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani di keluarga Guku?" Semua orang nampak kebingungan, dengan kedatangan Gu Xuan Chen di sana, ia berdiri tegak dan menatap tajam. Lalu kemudian, Gu Yuhan langsung menghampiri Gu Xuan Chen dan memeluknya. "Kakak," Gu Xuan Chen berkata untuk menenangkan Gu Yuhan. "Aku kembali, serahkan sisanya padaku." Dan Lingba yang ada di sana tidak tinggal diam, dia berkata sambil mengepalkan tangannya. "Aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata Gu Xuan Chen. Kau telah dikurung di ruang bawah tanah selama 2 tahun, apakah kau sangat ingin mati? Sempurna, malam ini kau akan berlutut dan menonton, saat aku menikmati adikmu di kamar pengantin kami. Dengan kakak iparku menonton, pasti akan lebih menyenangkan." Lalu Lingba menarik pedangnya, dan Gu Xuan Chen pun mengambil pedang orang lain, yang ada di sampingnya dari kejauhan. "Pedangku!" Lingba langsung menerjang ke arah Gu Xuan Chen tanpa rasa takut, ia menebaskan pedangnya, namun Gu Xuan Chen hanya sedikit menghindar, dan itu membuat Lingba tersungkur. Tiba-tiba tetua Gu Haibo berteriak keras, "Gu Xuan Chen, apa kau gila?" Gu Xuan Chen tenang saja, dia tidak merasa takut ataupun khawatir dengan situasinya. Lalu tetua Gu Haibo tiba-tiba menghilang, dan dia sudah berada di belakang Gu Xuan Chen. "Beraninya kau menyakiti Tuan Muda Ling? Apa kau mencoba menghancurkan seluruh keluarga Gu?" "Apa, menghancurkan seluruh keluarga Gu?" Ganas seperti serigala di rumah, lembut seperti guguk di luar. "Seorang junior di keluarga Ling telah memaksa kalian, dan kalian hanya mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga Gu." Perkataan Gu Xuan Chen membuat tetua Gu Haibo terdiam sejenak. Lalu tetua Gu Haibo berkata, yang membuat anggota keluarga Gu lainnya terdiam. "Memang, kami terlalu menyedihkan. Tapi, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Sungguh keterlaluan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, dasar hewan pemberontak, dan membuatmu meminta maaf kepada Tuan Muda Ling." Tiba-tiba Gu Haibo menggunakan tekniknya, untuk menyerang Gu Xuan Chen. Heavenly Retribution Sword Technique. Gu Xuan Chen pun tidak tinggal diam, dia pun menebaskan aura pedang, hingga berbenturan dengan teknik Gu Haibo, yang menyebabkan ledakan di area tersebut. Gu Haibo sangat terkejut, melihat teknik dari Gu Xuan Chen. "Ini, teknik pedang ini." Lalu Gu Xuan Chen berkata kepada Gu Haibo, "Pak Tua, kau sudah hidup cukup lama, saatnya bagimu untuk mati." Tiba-tiba Gu Haibo nampak panik, dan terlihat Gu Xuan Chen yang mendaratkan serangan yang begitu kuat, mengenai telak di tubuh Gu Haibo. Membuat Gu Haibo terhempas jauh dan ia mengerang kesakitan. Bahkan dari mulutnya, Gu Haibo sampai memuntahkan seteguk cairan merah. Ia pun langsung tewas seketika, hanya dengan satu serangan dari Gu Xuan Chen. Tidak mungkin, basis kultivasi Gu Xuan Chen jelas berada di ranah Truqi.
Bagaimana dia bisa membunuh tetua dari keluarga besar yang berada di ranah spiritual? Tetua ketiga, apa Anda melihat buku Kaisar barusan? Diperkenalkan, ini tetua ketiga yang bernama Gu Haifei. Lanjut Gu Huafei bergumam di dalam hatinya. Buku Kaisar adalah teknik tingkat Kaisar, yang diciptakan oleh pemahaman seni bela diri, yang telah dikumpulkan seorang prajurit sepanjang hidup mereka, dan diasimilasi ke dalam prinsip-prinsip surgawi, ketika mencapai ranah Emperor. Itu bisa berupa teknik kultivasi, teknik pedang, atau seni bela diri yang mampu menekan semua musuh di dunia. Buku Kaisar yang telah dikembangkan oleh keluarga Gu, dari generasi ke generasi termasuk teknik pedang kuno, yang dikatakan telah diciptakan oleh jenius pedang legendaris, Qin Tian juga dikenal sebagai Sky Profiling Sword Emperor. Sayang sekali, hanya sebagian kecil dari teknik pedang kuno yang telah diwariskan hingga hari ini, dan keluarga Gu secara bertahap mengalami penurunan karena hal ini. Tapi niat pedang Gu Xuanchen tadi, mungkinkah dia telah menemukan teknik pedang kuno yang lengkap? Dan dia memahami esensi sebenarnya. Terlihat Gu Xuanchen yang menenangkan adiknya. Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Lanjut Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Fragmen dalam pikiran pemilik asli dari tubuh ini, tampaknya adalah buku Kaisar keluarga mereka, menggunakannya tadi terasa familiar. Teknik pedang ini pasti ditinggalkan oleh Xiao Tian. Aku tidak menyangka, bahwa setelah 700 tahun jejak muridku akan ada di mana-mana. Tapi mengapa hanya ada sebagian? Apa keturunannya telah jatuh sampai ke titik ini? Bereinkarnasi, aku menyimpan rahasia seni bela diri, dan teknik tingkat Kaisar, yang tak terhitung jumlahnya di pikiranku termasuk buku Kaisar. Namun kekuatan pondasi tubuh ini terlalu lemah, dan multivasiku tidak mencukupi, jadi sulit untuk menggunakan buku Kaisar terlalu lama. Aku harus segera mengakhiri ini dengan cepat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Gu Haifei berteriak, menyuruh para bawahannya. Apa yang kalian masih lakukan? Xuanchen telah memahami arti sebenarnya, dari teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga. Selain dia, siapa lagi yang bisa menjaga keluarga ini sekarang? Lalu tiba-tiba Gu Haifei berlutut di hadapan Xuanchen, karena hanya dia yang mampu mempelajari teknik pedang leluhur Gu. Dan diikuti oleh anggota keluarga Gu lainnya. Selamat datang kembali Patriark. Oh tidak buruk, kalian tahu cara membaca situasi, jadi aku tidak perlu membuang tenaga lagi. Singkat cerita, pindah ke kediaman Gu Haifei. Lalu para anggota keluarga Gu berkata kepada Gu Haifei, "Ketua ketiga, apa kita benar-benar harus mengakui, bahwa Gu Xuanchen sebagai patriark kita? Apa yang dia lakukan hari ini, dia telah menyinggung dua keluarga besar Luo dan Ling. Jika kita mengakui dia sebagai patriark kita, maka dia akan menanggung beban masalah apapun yang muncul. Jika dia bisa mengatasi, maka secara alami kita akan berbagi kesuksesannya. Dan jika dia tidak bisa, tidakkah menyenangkan menyerahkannya?" Ketua ketiga memang bijak. Ini adalah wajah-wajah penjilat keluarga Gu. Pindah ke lain sisi, sekarang ditunjukkan kediaman Gu Xuanchen dan Gu Yuhan. Kakak kamu benar-benar luar biasa barusan. Jika ini terus berlanjut, kita kakak dan adik tidak akan pernah ditindas lagi. Di suasana yang tenang ini, tiba-tiba Gu Xuanchen batuk dan memuntahkan cairan merah. Terlihat wajahnya sangat pucat, dan itu membuat Gu Yuhan begitu khawatir. "Kakak," singkat cerita, Gu Yuhan telah membawa Gu Xuanchen ke dalam rumahnya. "Kakak, apa kamu baik-baik saja? Berbaringlah dulu, pelankan suaramu, jika kamu didengar oleh orang luar, kamu akan mencari masalah lagi." "Baik Kak," lanjut Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Fisik ini seperti sampah, hanya menggunakan satu gerakan pedang, ternyata dampaknya seperti ini. Aku perlu meningkatkan ranah kultivasiku sesegera mungkin. Salah satu jalan bela diri, pintu masuk untuk mengeraskan tubuh, dan kemudian mempraktekkan energinya. Kemudian merasakan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, dan hanya dengan membimbingnya dia dapat memasuki peringkat spiritual. Di atas tingkat spiritual ada tingkat Heaven and Man, tingkat Void, Laos, Sein dan Emperor. Tingkat tersebut dibagi menjadi dua ranah, dan ranah dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, kedua dan ketiga. Jika ranah Emperor menghancurkan kehampaan, kau dapat menjadi immortal dan naik ke tempat suci. Selama puluhan ribu tahun dalam kehidupanku sebelumnya, hanya karena segel itu, aku tidak dapat mengekstrasi kekuatan spiritual. Setelah bekerja keras di kehidupan pertama, dalam kehidupan ini, aku pasti akan mendaki ke puncak, dan menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Prioritas utama adalah, meningkatkan tubuh ini menjadi fisik yang lebih kuat, dan meningkatkan kultivasi. Lalu Gu Yuhan berkata, "Kakak, tenanglah dan atur nafas dulu, aku akan menjagamu." Gu Xuanchen mengikuti apa yang dikatakan oleh adiknya, ia mulai menenangkan dirinya.
Lalu Gu Yuhan berbalik arah, sambil mengatakan kata-kata di dalam hatinya. Lanjut Gu Yuhan berkata, dan Gu Xuanchen nampak terkejut, setelah melihat benda yang disembunyikan oleh Gu Yuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Gadis ini, dia ternyata menyembunyikan belati di samping tubuhnya. Sepertinya jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, dia akan berencana untuk bunuh diri. Gu Xuanchen terlihat sangat marah, lanjut ia berkata, keluarga Ling, keluarga Luo, sepertinya langkah pertama adalah kalian. Pertama-tama, aku masih harus memilih buku kaisar, sebagai keterampilan dasar tubuh ini. Sehingga aku dapat melindungi diri dengan cepat. Gu Xuanchen mulai memusatkan aura dan pikirannya, lalu muncul beberapa buku kaisar di hadapannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku berada dalam kondisi melatih kekuatan spiritual, tetapi pondasi tubuh ini terlalu lemah, yang terbaik adalah memilih latihan yang berfokus pada penguatan tubuh. Setelah ia memilih-milih buku kaisar, akhirnya Gu Xuanchen memutuskan untuk memilih sebuah buku kaisar yang berupa buku tekniknya murid ke-10, yaitu Little Xiao Yao sebagai pondasi untuk saat ini. Gu Xuanchen langsung mengekstrak isi buku tersebut, terlihat pancaran aura yang memasuki tubuhnya dari buku tekniknya Xiao Yao. Dengan penggabungan energi dari buku itu, membuat aura Gu Xuanchen meluap-luap, lalu dengan sekaligus Gu Xuanchen menghempaskan energi yang terlalu besar itu, sampai melonjak ke atas langit dan menembus atap rumahnya. Fenomena itu dilihat oleh Gu Yuhan, yang membuatnya sangat terkejut. Kakak telah memasuki tingkat spiritual, apa dia sudah menembus ranah little spiritual? Ulah dari terobosan ranah Gu Xuanchen, membuat kondisi rumahnya porak-poranda. Inikah rasanya energi spiritual? Energi spiritual yang ingin aku masukkan ke dalam tubuhku, di kehidupan lampau yang tak terhitung jumlahnya akhirnya tiba. Pindah ke lain sisi, daerah kekuasaan Sekte Xiao Yao. Terlihat semua anggota Sekte Xiao Yao nampak panik. Patung master bergerak. Di sana ada patung yang menyerupai murid dari Gu Xuanchen, di kehidupan sebelumnya. Lalu patung Xiao Yao mengeluarkan tulisan yang berbunyi, ada seorang jenius di barat kota Anyang, undang dia ke sekte. Hal itu membuat semua anggota sangat terkejut. Pendiri sekte mewujudkan dirinya. Apa ini petunjuk dari sekte? Diperkenalkan ketua sekte Xiao Yao yang sekarang, Hu Haikuan. Pendiri sekte Kaisar Xiao Yao, naik ke tempat alam suci 100 tahun yang lalu, bahkan jika sekte ini hampir punah, dia tidak pernah mengirim pesan antar alam. Jenius macam apa, yang bisa menarik perhatian seperti ini darinya? Lalu ada seseorang di sampingnya berkata, aku mendengar, bahwa tetua Mohe baru saja menerima seorang murid pribadi, yang bernama Luo Sheng Sui di kota Anyang, dan dia menerobos karena little spiritual pada usia 18 tahun. Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang turun dari langit, dan pendiri sekte menginstruksikan ketua Mohe? Segera kirim pesan ke ketua Mohe, untuk mengundang Nona Luo si jenius, yang ditunjuk oleh pendiri sekte kembali ke sekte. Para bawahan pun bergegas melaksanakan perintah ketua Haikuan. Baik, singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Gu Xuanchen yang sedikit kesal. Yuhan, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Ini karena, aku berpikir bahwa kakak akhirnya berhasil, menembus ranah little spiritual, aku tidak bisa menahan rasa bahagia untukmu. Gu Xuanchen bergumam di dalam hatinya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku terobsesi untuk menemukan cara membuka segel sepanjang hidupku, aku tidak pernah memperhatikan hal-hal emosional, dan tidak pernah mencoba-coba berteman dengan pria dan wanita, tapi sekarang aku punya adik tambahan, ini sedikit merepotkan. Lalu tidak lama kemudian, terdengar ada teriakan. Patriark, bawahan memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Lalu Xuanchen pun berkata kepada Gu Yuhan, Yuhan, kamu turunlah dulu. Baik, lalu terlihat orang yang membawa laporan tadi, adalah Gu Haifei dan bawahan lainnya. Patriark, baru saja Nona Luo dibawa ke sekte Xiao Yao oleh ketua Mohe, dan ketua Mohe bahkan menaruh token Xiao Yao di atap rumah Luo. Lanjut Xuanchen pun berkata, setelah mendengar perkataannya, seekor rubah melarikan diri dengan cepat, berdirilah. Patriark, intinya sekarang bukan karena Nona Luo pergi atau tidak, tapi token Xiao Yao, itu adalah perlindungan mutlak dari sekte Xiao Yao, bahkan jika keluarga kerajaan datang ke rumahnya, mereka harus memberi hormat sebelum masuk. Gu Xuanchen menanggapi perkataan mereka sangat santai, seperti tidak ada yang ia cemaskan. Terus, sekarang kita telah menyinggung keluarga Ling, kita hanya dapat mengandalkan perlindungan keluarga Luo, tetapi Anda telah diceraikan oleh Nona Luo. Setelah mendengar perkataan yang ini, Gu Xuanchen mulai menunjukkan ekspresi yang menakutkan, terlihat dari sorot matanya.
Lanjut orang itu berkata, saat ini keluarga Gu terisolasi dan tidak berdaya, kami telah berulang kali berdiskusi, dan ingin bertanya kepada Patriark, apakah Anda dapat menyerahkan versi lengkap teknik pedang kuno, untuk menjalin hubungan persahabatan dengan keluarga Luo. Tiba-tiba saja, gelas yang dipakai minum Gu Xuanchen melayang, dan tepat mendarat di wajah orang tersebut, sampai pelipisnya mengeluarkan cairan merah. Kejadian itu membuat orang di sampingnya langsung berlutut dan ketakutan. Lalu Gu Xuanchen memancarkan tekanan intimidasi, dan dia berkata dengan nada menggema. Sejak kapan giliranmu membuat keputusan untukku? Melihat pancaran aura Gu Xuanchen, membuat ketua ketiga bergumam di dalam hatinya. Ini, tahap kedua ranah Little Spiritual. Lanjut Xuanchen berkata, keluarga Luo akan dihancurkan, dan Luo Shengshui akan mati. Jika kalian takut terlibat, maka kalian dapat meninggalkan keluarga Gu. Gu Xuanchen, bocah bau itu mengalami pertemuan kebetulan hanya dalam 1 hari, dia tidak hanya membuka energi spiritualnya, tetapi dia juga menerobos ke tahap kedua. Aku ingin mendorongnya untuk berperang melawan keluarga Luo, dan menuai keuntungan seperti seorang nelayan, tetapi jika aku mengabaikannya, itu akan merusak rencanaku untuk memerintah keluarga Gu. Aku baru saja membuat terobosan baru-baru ini, dan aku meminta Patriark untuk mencerahkanku. Kelicikan tetua ketiga, dia berencana menangkap Xuanchen, lalu menyerahkan kepada keluarga Luo, dan ia akan mengambil alih posisi Patriark keluarga Gu. Lanjut Hai Fei berkata, Gu Xuanchen, bahkan jika kau telah memahami arti sebenarnya dari seni pedang, kau hanya berada di ranah Little Spiritual, kau meninggalkan aula utama dengan tergesa-gesa sebelumnya, memikirkannya kau pasti terluka parah bukan? Untuk masa depan keluarga Gu, aku menyarankanmu untuk lebih peka. Meski Xuanchen dihadapkan para pemberontak yang begitu banyaknya, dia tidak ada rasa takut sedikitpun. Ayo serang bersama, aku sedang terburu-buru. Perkataan Xuanchen membuat beberapa orang nampak ketakutan, lalu Hai Fei memarahi mereka. Sekelompok pengecut, jadi bagaimana jika dia mengerti arti sebenarnya dari seni pedang? Dia tidak memiliki pedang di tangannya sekarang, dia hanya sampah. Xuanchen tersenyum tipis mendengar perkataan Hai Fei, lalu kemudian Xuanchen berdiri, dan tiba-tiba, begitu banyak pedang aura yang bermunculan dari belakang Xuanchen. Aku pikir mereka lebih pintar dari kalian. Setelah Hai Fei melihat niat pedang yang ditunjukkan Xuanchen, sekarang membuatnya ketar-ketir. Niat pedang ini, lanjut Xiao Chen berkata dengan sedikit mengejek. Sekelompok semut, kekuatan buku kaisar, bagaimana kalian meremehkannya? Tiba-tiba Hai Fei sangat terkejut, ternyata Xuanchen langsung melancarkan niat pedangnya ke arah mereka. Lalu terjadi ledakan di area tersebut, dan sebagian orang yang ketakutan sampai berlarian. Pembantaian dalam sekali gerakan dari Xuanchen, itu menjadi contoh bagi semua keluarga Gu di masa depan. Xuanchen sangat brutal, dia anti naif, siapa yang menyinggungnya harus siap membayar dengan nyawanya. Dan video pun bersambung.